Ya, selamat pagi. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang materi kami, media sosial sebagai medan pertempuran baru politik di era 4.0. Kemudian ada kelompok anggota-anggota kami, yaitu pertama. Saya Brian Yapli dengan 3 digit NIM terakhir 051. Kemudian saya Ramadiva Patriatama dengan 3 digit NIM terakhir 087. Yang ketiga ada saya Gian Feli Kristianto nomor digit terakhir 054. Saya Katarina Putri Amelia dengan 3 digit NIM terakhir 053. Saya Fatitul Azmi dengan 3 digit NIM terakhir 076. Saya Restu Ramadhanti dengan 3 digit NIM terakhir 063. Ya, kemudian ada table of content di sini. Pertama latar belakang, dan yang kedua definisi, ketiga fenomena, keempat analisa, kelima fenomena, dan keenam analisa. Pertama latar belakang. Latar belakang, ilmu politik adalah ilmu yang terus berkembang karena bersifat dinamis dan menyesuaikan dengan bidang penerapannya. Begitu juga dengan perkembangan di bidang informasi dan teknologi. Terjadi sangat cepat. Kebijakan tentunya harus mengakomodasi perubahan cepat yang terjadi pada dunia digital. Penelitian tentang hubungan antara ilmu politik dan teknologi informasi menyebabkan munculnya konsep cyber politics atau politik cyber. Kemudian ada revolusi industri 4.0 atau yang sering disebut dengan cyber physical system merupakan revolusi yang menitik beratkan pada otomatisasi serta kolaborasi antara teknologi. Cyber revolusi 4.0 ini sendiri muncul di abad ke-21 dengan ciri utama yang ada adalah penggabungan antara informasi serta teknologi komunikasi ke dalam bidang industri. Kemudian menurut Angela Merkel 2014 yang menyatakan pengertian revolusi industri 4.0 adalah transformasi menyeluruh dari semua aspek produksi yang terjadi di dunia industri melalui kombinasi teknologi digital, internet, dan industri konvensional. Keberadaan meme, viral message, trolling, atau cyberbullying merupakan bentuk praktik yang menimbulkan masalah dalam membangun demokrasi digital yang lebih baik. Anonimitasi sering menjadi faktor potensial yang menyebabkan munculnya fenomena tidak ada demokrasi atau demokrasi yang tidak lebih dari gosip politik yang berlimpah. Misalnya penggunaan internet untuk berkampanye dalam pilkada seringkali lebih menonjolkan sisi buruk masing-masing kandidat dibanding dengan program-program kompetisi. Misalnya, internet melalui media sosial dan jurnalisme online lebih banyak digunakan untuk saling serang dengan membesar-besarkan isu-isu seperti sentimen agama, ras, suku, dan privasi. Akibatnya demokrasi digital menjadi semakin berlebih yang kurang efektif untuk membangun demokrasi politik yang lebih substantif. Menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, pada 2022 mencatat adanya kenaikan masif penggunaan internet sebesar 204,7 juta jiwa dari sekitar 250 juta jiwa penduduk Indonesia. Mayoritas internet diakses melalui perangkat bergerak atau cellphone seperti smartphone sebesar 85% berbanding dengan 13% laptop atau komputer. Yang kedua adalah definisi. Next. Konsep strukturasi sendiri dikemukakan oleh Anthony Giddens pada tahun 1984 yang dipergunakan sebagai acuan yang melandasi analisis terhadap pasang naik dan pasang surutnya elit politik lokal. Lebih tepatnya, konsep tersebut dipinjam untuk menjelaskan hubungan antara elit politik lokal yang diposisikan sebagai pelaku, struktur, dan yang oleh Giddens dikonseptualisasikan sebagai aturan, sumber daya, dan struktur dinyatakan oleh Giddens selain dapat membatasi atau mengekang, dapat pula memberdayakan enabling atau pelaku. Pembatasan adapun pemberdayaan struktur tersebut dapat dilakukan oleh negara karena kewenangan yang melekat pada dirinya.
Next. Halo. Strukturasi sendiri terdapat dualisme di strukturasi yang dikemukakan oleh Anthony Giddens. Tujuan fundamental teori strukturasi adalah menjelaskan hubungan saling mempengaruhi antara agen dan struktur. Ini artinya kedua komponen tidak dapat dipahami dalam keadaan saling terpisah. Kondisi tidak terpisahkan antara agen dan struktur itulah yang dimaksud Giddens dengan dualitas. Sementara itu, konteks dualisme agen dan struktur merupakan dua hal yang terpisah dan cenderung bertentangan. Dualisme agen dan struktur berarti masing-masing dapat diamati secara independen dan memperhatikan keterkaitan satu sama lain. Untuk konsep agensi sendiri adalah dikaitkan dengan kebebasan, kehendak bebas, tindakan kreatif, orisinalitas, dan kemampuan untuk berubah melalui tindakan agen bebas. Misalnya, identitas suatu masyarakat terkait dengan struktur yang mencirikannya, didalui oleh hasil nilai dan wacana sosial yang memungkinkannya melakukan aktivitas tersebut sebagai agen. Untuk struktur penjelasannya adalah gagasan struktur tentu saja sangat penting dalam tulisan-tulisan kebanyakan penulis fungsionalis dan telah memberikan andil pada tradisi strukturalisme. Namun tampaknya tidak ada konsep yang paling cocok dengan tuntutan teori sosial. Para penulis fungsionalisme dan para pengkritiknya telah memberikan perhatian besar pada gagasan fungsi dibandingkan dengan gagasan struktur. Dan dengan demikian, struktur lebih cenderung digunakan sebagai gagasan yang diterima begitu saja. Next. Yang selanjutnya adalah fenomena. Bisa di next. Media sosial sebagai arena baru di mana permainan politik dijalankan. Banyak proses politik yang terjadi di dalamnya sehingga media sosial tidak bisa serta-merta menjadi arena yang diabaikan di dalam pertarungan politik. Ada banyak fenomena di mana banyak aktor maupun partisipan politik yang saling mempengaruhi satu sama lain, serta melakukan perdebatan antara banyak lapisan masyarakat untuk mempertahankan nilai politik yang mereka junjung. Saat ini, partai politik serta aktor politik menggunakan media sosial untuk tempat di mana mengkampanyekan dan juga mempromosikan nilai-nilai partai politik yang mereka anut. Namun begitu, permainan politik tidak serta-merta hanya berisikan perdebatan serius yang terjadi, namun dengan adanya interaksi yang dilakukan antara aktor politik dan partisipan politik dapat mempengaruhi elektabilitas suatu partai politik. Sebagai contoh adalah interaksi yang dilakukan oleh Tifatul Sembiring, seorang anggota DPR RI dari fraksi PKS, dan Mahfud MD yang merupakan Menteri Koordinator Polhukam. Diawali dengan maraknya pembahasan mengenai LGBT di media sosial dan Tifatul Sembiring di dalam akun Twitternya yang membahas mengenai bagaimana LGBT sangat tidak mencerminkan nilai bangsa yang memiliki nilai keagamaan. Mahfud MD melakukan interaksi dengan menjawab tweet yang ditulis oleh Tifatul mengatakan bahwa dirinya sudah mengusulkan pemidanaan terhadap para kaum LGBT di dalam KUHP sejak tahun 2017. Interaksi yang dilakukan antara dua aktor politik besar di media sosial ini menimbulkan banyak diskusi dan perdebatan di antara para pengguna media sosial lain yang juga ingin mengemukakan pendapat mereka di dalam upaya partisipasi politik. Sebagian setuju dengan interaksi kedua aktor politik tersebut dan sebagian mereka tidak setuju. Media sosial sebagai platform memberikan tempat untuk para aktor politik untuk berdialog dan juga memberikan sebuah transparansi untuk para partisipan dengan harapan untuk didengar. Bisa dilanjutkan. Selanjutnya terdapat analisa. Next. Konsep keagenan merupakan pusat dari teori politik di mana kegiatan politik dilakukan oleh agen, yaitu agen yang memiliki kekuatan untuk menghasilkan efek di dalam politik. Menurut Giddens, pengertian agensi menekankan pada kapasitas untuk membuat berbeda. Tindakan yang dilakukan oleh seorang aktor atau agen untuk mempertahankan kondisi yang ada atau status quo bisa saja didominasi oleh
dimensi agensi. Sedangkan menurut Emir Bayer dan Miche, agensi merupakan keterlibatan yang dibangun secara temporal oleh para aktor dari lingkungan struktural yang berbeda, konteks tindakan temporal relasional yang melalui interaksi, kebiasaan, imajinasi, dan penilaian, mereproduksi dan mengubah struktur tersebut dalam respon interaktif terhadap masalah yang ditimbulkan oleh perubahan situasi historis. Sedangkan yang disebutkan oleh Max Weber bahwa agensi merupakan kemampuan seorang aktor atau agen untuk berpikir, bersikap, dan bertindak secara independen, bebas, dan otonom sesuai dengan kehendaknya sendiri. Kemudian analisis fenomena interaksi antara Mahfud MD dengan Tifatul Sembiring di dalam media sosial Twitter dapat diketahui bahwa sebelumnya baik antara Mahfud MD dengan Tifatul Sembiring menolak adanya kaum LGBT di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan Tifatul Sembiring merupakan kader dari partai politik PKS yang merupakan partai politik berbasis agama Islam. Sehingga Tifatul Sembiring sebagai seorang kader merasa bahwa dirinya dapat menyuarakan pendapatnya dan sebagai perwakilan dari suara partai. Cerminan dari tweet yang disampaikan oleh Tifatul Sembiring mencerminkan sebagai seorang prinsipal yang berusaha menolak kaum LGBT di Indonesia dan menginginkan adanya perubahan terkait dengan adanya kaum LGBT tersebut. Sedangkan Mahfud MD sebagai seorang agen yang memiliki kuasa di pemerintah berusaha untuk membuat peraturan agar pergerakan kaum LGBT tidak semakin melebar di Indonesia. Menurut teori Giddens, bahwa agensi menekankan pada kapasitas seorang agen untuk mempertahankan kondisi yang ada dan kemampuan melakukan perubahan yang sama seperti fenomena Mahfud MD yang ingin membuat kondisi tetap seperti dulu di mana kaum LGBT belum marak dan juga ingin membuat perubahan dengan ingin menghentikan pergerakan kaum LGBT. Selanjutnya, Baik, saya akan lanjutkan untuk bagian kelima, yaitu tentang fenomena, dan pada bagian ini kelompok kami akan menjelaskan tentang fenomena, contoh kasus struktur atau bagaimana media sosial sebagai struktur menjadi battleground tuh dalam era pertempuran politik 4.0. Ketika kita bicara tentang fenomena, ini berarti penggunaan media sosial bagi para pasangan calon ketika kita bilang pasangan calon wali kota, bahkan gubernur, ataupun legislator yang ingin mencalonkan di pemerintahan dan sebagainya. Memang tidak sebanyak yang ditemukan sebagaimana penggunaan media sosial di tingkat nasional, ketika kita berbicara tentang presiden dan juga DPR RI. Jadi pada dasarnya penggunaan media sosial sebagai struktur belum terlalu banyak ketika pada tingkatan wali kota dibandingkan dengan tingkatan presiden dan juga DPR RI. Kemudian ketika kita berbicara tentang media sosial sebagai alat komunikasi politik, ini juga sebagai salah satu kekuatan dalam proses pendidikan para pemilih pemula oleh para pasangan kandidat untuk mensosialisasikan kampanye serta mendekatkan diri kepada para pemilih pemula itu sendiri. Sehingga fungsi media adalah memberikan pemahaman politik dan alat penyampaian program kepada para pemilih tersebut. Disinilah pemilih memainkan peran penting dalam proses dialogis tersebut dalam sistem demokrasi melalui penggunaan media sosial. Bisa di next. Oke, jadi untuk contoh kasus yang pertama, ada struktur partai besar turun sampai aktor partai terkecil. Ketika kita berbicara tentang media sosial sebagai struktur, dalam presentasi ini kita bisa lihat bahwa yang pertama kali kita lihat adalah akun-akun media sosial partai-partai besar, ada PDIP, ada Demokrat, dan juga ada Gerindra. Kemudian untuk yang di kanan bawah sendiri merupakan salah satu anggota DPR RI bernama Hillary Brigita Lasut yang kemudian masuk ke dalam struktur media sosial ini untuk berkampanye dalam pemilihan legislatif 2019 di Sulawesi Utara itu sendiri. Ia sendiri memberikan testimoni bahwa ia mendapatkan sekitar 70.000 suara yang mengantarkannya sampai kepada Senayan untuk proses pencalonan DPR RI itu sendiri. Ia merasakan begitu besar pengaruh media sosial ketika berkampanye,
serta ia dapat berinteraksi secara cepat dengan masyarakat, termasuk para konstituennya juga. Kemudian ia juga dapat bisa langsung mengetahui persoalan yang terjadi pada daerah pemilihannya, yaitu terutama di daerah Sulawesi Utara. Ia mengakui ketika masa pandemi pun intensitas penggunaan media sosial semakin tinggi, oleh karena itu memang sangat tepat untuk menggunakan media sosial dan semakin lama penggunaan media sosial akan terus semakin meningkat, dan di mana para aktor-aktor politik ini akan masuk kepada struktur media sosial dan ikut terjun, yaitu seperti dengan membuat akun di media sosial dan ikut terjun juga untuk mengkampanyekan sosialisasi mereka melalui akun media sosial. Bisa di next. Selain untuk untuk keuntungan dari media sosial sebagai struktur, di bagian kedua ini saya ingin menjelaskan bahwa terdapat juga kerugian ketika masuk dalam struktur media sosial itu sendiri. Ketika kita berbicara tentang politik tahun 2018, terdapat banyak cuitan-cuitan terkait pemilu presiden 2019 yang mulai ramai. Kala itu tagar dukungan terhadap Jokowi dan mereka yang tidak mendukung Jokowi telah memanas di cuitan populer Twitter. Kita bisa lihat di laman Twitter ataupun di trending topics ataupun di perbincangan-perbincangan di Twitter itu sendiri. Ketika diluncurkan, ada hashtag pernyataan politik hashtag 2019 ganti presiden oleh politisi Partai Keadilan Sejahtera PKS. Kemudian aksi tersebut akhirnya di retweet dan kemudian gerakannya semakin masif terjadi di dunia digital, dan kemudian para pendukung gerakan ini juga akhirnya membuat kaos yang bertuliskan hashtag 2019 ganti presiden seperti yang tampak pada foto di presentasi, dan hashtag berupa hashtag 2019 ganti presiden akhirnya memuncaki tangga popularitas tweetan di Twitter Indonesia. Kemudian hashtag ini akhirnya disusul ataupun dibalas dengan counter narasi hashtag rakyat mau Jokowi 2019 sekitar 48 menit kemudian. Pendukung tagar hashtag rakyat mau Jokowi 2019 pun akhirnya membuat kaos dengan tagar dukungan terhadap Jokowi, yang akhirnya tagar tersebut saling battle di media sosial itu sendiri. Bisa dilanjut. Selanjutnya adalah analisa dari sisi struktur. Teori strukturasi salah satunya dirumuskan oleh Anthony Giddens. Teori strukturasi yang disampaikan oleh Giddens merupakan kritik dan rekonstruksi teori sosial klasik karena dianggap tidak relevan dengan kondisi masyarakat modern. Teori strukturasi Anthony Giddens mengarah pada corak pemikiran ontologis yang menggambarkan kondisi sosiologis masyarakat baru untuk memutuskan pembahasan sosiologisnya. Pemikiran strukturasi Giddens dipengaruhi oleh bahasa filsafat post-Wittgenstein, sosiologi fenomenologis dan etnometodologi, pendekatan dramaturgi, psikoanalisis Erik Erikson, hermeneutika, strukturalisme dan strukturalisme Marxisme, Heidegger, serta konsep ruang dan waktu. Teori strukturasi berkaitan erat dengan agen sebagai individu yang melaksanakan reproduksi struktur sosial maupun politik. Strukturasi yang terbentuk dalam masyarakat merupakan hasil atau outcome dari praktik sosial. Praktik sosial bukan berdasarkan pada kepentingan pribadi atau pengalaman pribadi aktor, melainkan melintasi waktu dan ruang. Teori strukturasi menyatakan bahwa masyarakat memiliki kebebasan untuk membentuk lingkungan hidup mereka dengan terbentuknya struktur. Struktur membentuk adanya aturan dan tingkatan dalam masyarakat dengan fungsi masing-masing tingkatannya. Dilihat dari sudut pandang terminologis, sistem politik terbagi atas dua unsur, yaitu suprastruktur dan infrastruktur. Suprastruktur ditujukan pada pihak-pihak atau aktor politik yang berperan langsung dan terlibat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan negara. Pertama, lembaga tinggi negara yang terdiri dari Presiden, DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat, MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat, MK atau Mahkamah Konstitusi, MA atau Mahkamah Agung, KY Komisi Yudisial. Kedua, lembaga independen negara yang terdiri dari KPU, KPI, Lembaga Perempuan, dan Anak.
Ketiga, lembaga legislatif yang terdiri dari DPRD 1, DPRD 2, dan sebagainya. Keempat, lembaga-lembaga yang berada pada tingkat kementerian ke bawah, seperti dirjen, badan, dinas, kecamatan, kelurahan, dan lainnya. Kelima adalah lembaga-lembaga partai politik. Infrastruktur pada politik berkaitan dengan pihak-pihak atau lembaga yang tidak berhubungan secara langsung dengan urusan penyelenggaraan pemerintahan negara. Contoh dari infrastruktur politik adalah LSM atau lembaga swadaya masyarakat, parpol yang belum menjadi anggota legislatif, dan media massa. Kaitan strukturasi dengan hubungan antara media, masyarakat, dan negara. Dari teori yang telah dipaparkan sebelumnya mengenai struktur dan pola politik, dapat disimpulkan beberapa hal terkait hubungan antara media, negara, dan masyarakat. Pertama, media sebagai jembatan antara masyarakat menyampaikan aspirasi dan pemerintah dalam menyampaikan informasi atau kebijakan. Kedua, media dipandang sebagai kekuatan sosial politik atau non-negara yang berhadapan dengan urusan negara, terutama di negara demokrasi. Ketiga, media sebagai alat penyampaian kepentingan kelas dominan dengan menggunakan media sosial sebagai sarana kampanye. Keempat, media merupakan bagian dari instrumen negara yang cenderung untuk membela kepentingan negara. Next. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.